Selamat pagi, perkenalkan saya Ki Agus Purwanto. Di sini di museum saya sebagai staf dari bagian teknis dari pemandu museum. Yang melatar belakangi diajar sampai mendirikan perguruan taman siswa itu didahului kondisi pendidikan di Indonesia pada itu dan tentu saja didominasi oleh pendidikan sekolah-sekolah milik pemerintah Belanda. Kemudian juga sebelum taman siswa tentu saja ada sekolah namanya Muhammadiyah tapi basisnya Islam. Di antara tiga sekolah itu tidak bisa mengakomodasi anak-anak ya, secara keseluruhan, secara dari berbagai lapisan, dari berbagai tingkat sosial itu sebagian besar belum bisa terakomodasi. Karena dengan didirikannya taman siswa, ya itu diperuntukkan untuk semua sekolah, untuk semua kalangan masyarakat, baik dari semua golongan, dari semua tingkat sosial yang beda-beda, dari latar belakang budaya yang beda-beda. Seluruh anak Indonesia itu bisa menempuh pendidikan atau masuk di perguruan taman siswa secara bebas dan leluasa sampai tingkat pendidikan yang setinggi-tingginya, seperti itu. Secara umum ya, memang sejak didirikan tanggal 3 Juli 1922 itu awalnya itu beliau menanyakan sekolah Taman Lare, kemudian mulai ada cabang itu sudah bermunculan itu di tahun 1924 sampai akhirnya terus menjamur. Puncak perkembangan taman siswa itu antara tahun 1933 30-an pokoknya itu menjamur taman siswa, makanya yang awalnya itu namanya Sekolah Nasional Taman Siswa kemudian dibentuk suatu organisasi lembaga yang lebih terkoordinasi gitu dengan mengganti nama menjadi Persatuan Taman Siswa. Hingga saat ini lembaga kami namanya adalah Yayasan Persatuan Perguruan Taman Siswa berpusat di Yogyakarta yang meliputi terdiri dari sekitar 150 cabang di seluruh Indonesia. Itu sampai sekarang setelah dari awal pendirian sampai saat ini kami memang masih punya cabang-cabang di lainnya. Ya, tentu saja kami sebagai secara umum juga sebagai sekolah swasta ya, walaupun kami memakai sistem pendidikan nasional sebenarnya jika bakal sekolah nasional, tapi karena kami sekolah swasta tentu saja persiapannya ya tidak karena ya bukan persaingan, tantangan lah, tantangan yang harus dihadapi yaitu namanya sekolah negeri ya. Sekolah negeri kan harus juga berkembang dan diberikan oleh pemerintah yang tuntutannya ya sekolah negeri semuanya di setiap daerah itu harus ada sekolah negeri. Itu makanya kemudian sekolah swasta lainnya yang itu banyak menawarkan model-model pendidikan yang menarik ya, itu merupakan tantangan bagi taman siswa untuk bisa segera mengikuti arus gelombang perubahan itu ya. Itu tantangan kami dan itu suatu tuntutan yang harus segera kami tanggapi dengan cepat. Nah, itu ya, tantangannya pokoknya itu persaingan terhadap sekolah negeri kemudian sekolah-sekolah swasta lainnya. Tujuan diajar pendidikan taman siswa itu sebenarnya hanya kalau istilahnya taman siswanya sendiri itu hanya seperti apa ya, istilahnya kebetulan milik sekolah diajar, tapi maksud dari diajar dengan pendidikan taman siswa dengan konsep pendidikan nasionalnya. Kalau bicara masalah pendidikan diajar itu menyeluruh untuk bangsa Indonesia sebenarnya, bukan diajar dengan taman siswa, tapi diajar demi mengembangkan pendidikan nasional. Ya di situ kita itu yang penting dalam mendidik anak itu adalah nggak hanya mendidik secara kepandaian dan kecerdasan saja ya. Jadi pengetahuan dan kepandaian itu kalau di taman siswa itu hanya sebagai alat tambahan
Tapi yang jelas-jelas harus ditekankan dalam mendidik anak itu adalah mengembangkan jiwanya, terus memerdekakan pikirannya supaya bisa hidup secara tertib, damai, salam dan bahagia, tangguh dan berjaya, ya, yang merdeka pikirannya, merdeka lahir batinnya. Nah, itu intinya bahwa pendidikan itu intinya di perkembangan jiwa dengan menuju manusia yang nanti beradab, ya, dan berbudaya ketimuran, kemudian ilmunya itu bisa bermanfaat untuk orang banyak. Nah, itu makanya harus dilengkapi dengan pengetahuan dan kepandaian tadi, walaupun itu hanya alat, ya, yang penting atau perkembangan jiwa. Seperti itu pendidikan harusnya. Pergerakan nasional, ya, kami awali dari kegiatan Kiajar, aktivitas Kiajar, mengikuti berbagai macam ormas atau pergerakan nasional. Waktu itu mulai kalau itu aktif di pergerakan Budi Utomo, itu yang paling lama, itu 1908. Budi Utomo itu suatu ormas atau organisasi yang bergerak di bidang perjuangan kebudayaan. Lagi-lagi kebudayaan itu adalah kerangka menjaga budaya Indonesia, yaitu kegiatannya yang macam-macam, ya, kita mengenai budaya, kita mempunyai ciri khas budaya sendiri. Jadi untuk Budi Utomo itu pergerakannya sendiri. Kiajar masuk di sana sebagai pengurus inti, yaitu sebagai apa, ya, kalau sekarang ya sebagai PR atau sebagai bagian propaganda. Kiajar kemudian beliau juga aktif di ormas namanya Sarekat Islam, yaitu juga pergerakan nasional. Itu 1912 itu bidang ekonomi, Sarekat Islam ekonomi. Kemudian Kiajar pernah mempelopori 1908 juga, waktu itu kemudian ada peristiwa Hari Pembangunan Nasional, ya, yang kemudian menjadi Hari Kebangkitan Nasional. Itu 20 Mei, ya, ini kemarin, itu suatu pergerakan, ya, itu namanya Kebangkitan Nasional. Kiajar masuk di panitia inti dari Hari Kebangkitan Nasional yang kemudian menjadi Hari Kebangkitan Nasional. Karena apa? Menghimpun kekuatan nasional yang kita menuju, itu merupakan action beliau di pergerakan nasional. Kemudian Taman Siswa sendiri, ya, Taman Siswa sendiri itu merupakan pergerakan nasional beliau yang secara spesifik, beliau bergerak di bidang pendidikan, mendidik anak-anak dengan pendidikan Taman Siswa yang mempunyai ciri khas nasional dan berbasis pada pendidikan yang berbasis pada akar budaya Indonesia. Artinya pendidikan yang disesuaikan dengan karakter Indonesia. Jadi kalau bicara Taman Siswa itu sebenarnya lebih ke angkatannya secara keseluruhan, yaitu pendidikan bagi bangsa Indonesia. Ya, itu saya katakan yang depan tadi, bahwa perkembangan sekolah Taman Siswa itu mulai menjamur di mulai tahun 30-an, ya. Nah, itu sudah mulai muncul cabang-cabang di beberapa daerah. Tahun 30 itu kita sudah dicapai di Sumatera, sampai Sumatera. Itu ternyata menimbulkan reaksi dari pemerintah kolonial Belanda. Itu mereka khawatir, ya, itu akan mengganggu istilahnya, posisi mereka, ya, ketika itu baru menjajah bangsa kita. Maka pada tahun 1932 mereka menerbitkan suatu istilahnya aturan Derwis Ordonansi itu. Itu ada lengkapnya itu, jadi penertiban untuk sekolah-sekolah liar. Ada dalam bahasa Belandanya, ya. Intinya Onderwijs Ordonansi, pembatasan atau penyegelan sekolah-sekolah liar. Jadi dikenakan semua sekolah-sekolah di luar sekolah-sekolah Belanda. Seperti itu kita betul-betul diawasi, ya. Ternyata walaupun masih di sana, karena kan di sini kan
karena tahun 38 itu masih sekolahnya masih di kegiatan biasa berantakan, sedangkan diawasi oleh beberapa serangga guru, pokoknya tidak ada aktivitas pendidikan diawasi. Itu kita juga tidak tinggal diam ya. Kita tidak tinggal diam dengan terbitnya edaran untuk penyegelan tersebut. Nah, kita membuat istilahnya mencari dukungan secara diplomatis begitu, mengumpul kekuatan dari berbagai kalangan ya, itu kemudian berkumpul dengan suatu komite Bumi Putra ya. Saya itu mencari dukungan untuk supaya nanti mempengaruhi pemerintah Belanda, mengajukan ke pemerintah Belanda. Beberapa bulan kemudian OO itu dicabut dan kita aktifkan. Itulah untuk pengambilan pemerintah Belanda terhadap perkembangan sekolah taman siswa tahun 1932 dan kita aktifkannya Konferensi Koordinasi. Ya beberapa, tapi penyesuaian saja, sifatnya penyesuaian dengan zamannya dan itu. Kalau awal-awal itu mahasiswa nuansanya itu nuansa Jawaan ya. Lalu itu sebenarnya bukan maksud diajar untuk Jawa sentris ya. Walaupun di situ istilahnya masih kita pakai sampai sekarang. Jadi beberapa beberapa peristiwa yang cukup ada beberapa perubahan antara lain. Pertama kali itu kan namanya sekolah nasional. Jika diberikan namanya sekolah nasional on base ya. Yang kemudian menjadi persatuan taman siswa. Karena apa? Itu ada cabang-cabang muncul. Yang awalnya itu sekolah nasional taman siswa, kemudian bermunculannya cabang-cabang itu perlu koordinasi yang lebih solid. Makanya terus kemudian diganti menjadi persatuan taman siswa. Jadi menjadi persatuan taman siswa. Itu sistem pendidikannya sebenarnya kita mengacu pada sistem pendidikan dalam negeri ya. Jadi kita ada pelajaran umum. Kalau dulu pelajaran yang ditentukan oleh pemerintah Belanda itu hanya pelajaran Charleston ya, baca tulis itu. Tapi taman siswa tetap ada pelajaran keluarga negaraan, ada pengetahuan lainnya, keterampilan lainnya itu zaman dulu. Terus lagi itu pelajaran yang penting adalah mengedepankan pendidikan budi pekerti. Kemudian sistem pendidikannya itu dulu pernah kita memakai sistem Pak Buron ya. Tapi tahunnya itu berapa saya? Kita pernah apa itu sistem Pak Buron? Yaitu murid-muridnya seperti mondok, jadi nggak pulang. Dulu pernah taman seperti itu. Saya itu mau membaca tahunnya sampai berapa itu, dari tahun berapa sampai berapa itu. Maaf saya belum hafal tahunnya ya, tapi pernah memakai sistem Pak Buron, artinya murid-muridnya itu mondok di sini. Jadi perpustakaan ini dulu adalah pondokan putri, dulu ya, untuk asrama putri. Kemudian asrama putranya ada di pojok sana. Itu. Kemudian beberapa penyesuaian, kemudian tidak lagi memakai sistem Pak Buron, tidak lagi siswanya itu mondok, tapi sistem Pak Buronnya tetap masih berjalan dengan cara yang agak lain. Yaitu gimana caranya? Sistem perguruan itu suatu perguruan, jadi lingkungan perguruan. Jadi ini menjadi suatu komplek lingkungan perguruan. Makanya pamong-pamong atau guru-guru itu dulu tempat tinggalnya di sisi luar komplek. Jadi tepi-tepi perguruan ini dulu untuk tempat tinggal para pamong atau guru. Jadi harapannya ketika sudah usai pembelajaran di kelas, ya, siswa-siswanya itu mau pulang. Tapi ada beberapa, bahkan banyak siswa itu yang masih ingin ketemu dengan gurunya. Mereka akan menemui guru-gurunya itu di rumah masing ke sini. Itu guru masih mau bilang, sini masuk minum dulu, seperti itu. Suasana seperti itu. Keluarga itu sistem Pak Buron yang dulu pernah diterapkan. Jadi bergeser kalau sekarang sudah menjadi sebuah biasa itu. pulang. Kemudian juga kurikulum
kurikulum itu kita terus dulu punya semacam kurikulum atau silabus sendiri ya. Kemudian dengan peraturan baru yang sekarang kita harus mengikuti kurikulum pemerintah ya, terutama untuk pelajaran utama itu ya PAP, kalau dulu ada warga negara, bahasa Inggris, bahasa Inggris, matematika itu kita ikut pemerintah dengan muatan lokal milik kita sendiri, misalnya dari kesenian kita melakukan kesenian, potensi seni, kemudian lagi-lagi itu mengedepankan perkembangan jiwa ke arah yang manusia yang beradab dengan cara pelajaran budi pekerti seperti itu. Kemudian beberapa penyesuaian dengan kegiatan sekarang yaitu saja kita harus mengikuti arah perkembangan zaman ya. Kalau kita mahasiswa istilahnya ada SPII ya, sifat berisi irama. Sifatnya kita tetap pertahankan sifat mahasiswa tetap sudah organisasi. Tapi ada beberapa yang harus disesuaikan dengan perkembangan zaman. Isinya juga esensi dari mahasiswa itu apa yang bikin anak irama. Nah itu irama juga kita harus mengikuti zaman. Boleh kita bahan yang kita akan terbilas, kita harus iramanya itu harus mengikuti zaman. Itu tuntutan yang harus kita kejar. Kira-kira seperti itu.